Selamat siang anak-anak, kita hari ini kembali lagi kepada matkul IPA. Untuk memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu mengenai mitigasi bencana alam. Oke, kemarin minggu lalu kita sudah memasuki mitigasi pada beberapa bencana alam, yaitu pada bencana banjir dan kekeringan. Kita akan melanjutkan kepada bencana alam, yaitu gempa bumi. Oke, kita mulai ya. Jadi gempa bumi ini timbul karena adanya getaran atau goncangan dari bawah permukaan bumi. Oke, jadi penyebab Indonesia sering terjadi gempa itu ternyata adalah Indonesia berada di Ring of Fire Pacific. Oke, dengan keberadaan Indonesia di Ring of Fire Pacific ini, Indonesia sangat rentan akan terjadinya gempa bumi. Kemudian dengan berada di Ring of Fire juga, Indonesia selain berada pada Ring of Fire, Indonesia juga memiliki gunung yang sangat banyak dan gunung-gunung tersebut masih banyak yang aktif. Dan itu juga yang menyebabkan, selain gempa bumi, dapat menyebabkan juga gunung meletus. Nanti yang akan kita bahas juga mengenai gunung meletus. Oke, jadi kalian pahami dulu bahwa penyebab dasarnya itu adalah bahwa Indonesia berada di Ring of Fire Pacific. Kalau kita perhatikan dari gambar ini ya, kita contohkan nih, daerah Jawa yang paling sering banget terkena kan. Nah, kalau kita lihat ternyata Pulau Jawa ini adalah dilintasi oleh si Ring of Fire-nya ini. Oke, kemudian juga sering terjadi di Pulau Sumatera, ini juga dilewati oleh apinya. Nah, paling aman itu adalah yang tidak dilewati ya, itu adalah Kalimantan, ya kan? Nah, Sulawesi ini juga aman, tapi di ujung sininya dia terlewati ya. Jadi yang benar-benar tidak terlewati oleh Ring of Fire itu adalah Pulau Kalimantan ya. Kalian harus tahu bahwa yang benar-benar tidak dilalui oleh Ring of Fire itu adalah Pulau Kalimantan. Kemudian gempa bumi itu terbagi menjadi dua. Ada gempa bumi vulkanik dan juga ada gempa bumi tektonik. Oke, Ibu akan bahas pertama itu adalah gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini dia biasanya gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Oke, jadi namanya vulkanik berarti dia disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Oke. Jadi ketika gempa bumi ini terjadi pada gunung, apakah pada gunung ya, gunung yang aktif terutama, apakah dapat menyebabkan tsunami? Biasanya sangat kecil ya untuk menyebabkan tsunami, karena hampir keseluruhan gunung berada di dataran, kecuali itu ada Gunung Krakatau. Gunung Krakatau dia terletak pada dasar air laut, sehingga ketika Gunung Krakatau itu nanti seketika dia melakukan atau terjadinya erupsi, maka erupsi yang dibarengi oleh gempa bumi bisa jadi akan terjadi tsunami. Kemudian yang kedua itu ada gempa tektonik. Gempa tektonik ini gempa yang terjadi akibat adanya pergerakan lempeng bumi. Oke, jadi kalian harus bisa ya bedain dua ini Ibu tidak tulis, jadi silakan kalian tulis. Oke, kalau tektonik itu adalah karena pergeseran lempeng bumi. Nah, ini adalah gempa bumi yang paling sering terjadi ya, yaitu tektonik, karena pergeseran lempeng bumi. Pergeseran lempeng bumi itu ada 3 tipe anak-anak. Oke, kalau kalian lihat, perhatikan gambar 1, 2, dan 3, ini semuanya berbeda ya. Oke, silakan gambarnya kalian gambar, karena nanti takutnya pada saat ulangan Ibu keluarkan soal gambar dan kalian tidak tahu ya. Tulisan ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa, yang penting gambar fisik yang ini ya, ini, dan ini. Oke, kita bahas yang pertama, itu ada pergerakan lempeng divergen.
Nah, divergen ini anak-anak merupakan proses pergerakan lempeng yang saling menjauh. Oke, kalau kita lihat pergerakannya ya, saling menjauh. Maka di sini nanti akan terjadi cekungan ya, atau sebuah kekosongan. Nah, kita tidak belajar masalah cekungan itu, tapi kita hanya belajar sepintas mengenai pergerakannya, bahwa divergen itu adalah menjauhi ya, pergerakan yang menjauhi. Oke, di sini Ibu tidak bahas terlalu detail karena ini adalah materi geografi, yaitu materi SMA ya. Jadi di sini kalian cukup mengenal bahwa pergerakan lempeng itu ada 3. Yang pertama divergen, lalu yang kedua ada konvergen. Nah, konvergen ini kalau dia terbalikan dari si konvergen ya, dia terbalikan. Kalau yang ini menjauhi, kalau yang konvergen dia adalah mendekati. Oke, bisa ya membandingkan. Kalau ini menjauhi, ini mendekati. Nah, berbeda lagi dengan yang ketiga, yaitu transform. Transform ini pergerakan lempeng bumi, dia yang bergerak sejajar nih ya kan. Pergerakannya itu rata, sejajar, tetapi arahnya berlawanan. Oke, yang sebelah sini dia ke sini dan sebelah sini dia ke sini. Karena melakukan perlawanan, maka akan terjadi patahan. Oke, ini sangat jelas terlihat patahannya ya. Oke, kemudian tindakan mitigasi yang dapat mengurangi risiko kerusakan maupun korban jiwa dalam bencana gempa bumi ini, dia dapat dilakukan sebelum, saat, dan sesudah. Oke, jadi anak-anak perlu kita ketahui nih, si gempa bumi ini bisa datang tanpa diprediksi sebelumnya, ya kan? Kejadiannya itu begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Kemudian sifat getaran si gempa bumi ini sangat kuat dan merambat ke segala arah, sehingga dapat menghancurkan bangunan-bangunan sehingga terjadi banyak korban jiwa. Nah, untuk mengurangi, makanya kita butuh yang namanya upaya mitigasi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai upaya mitigasi sebelum terjadi gempa. Yang pertama, membuat bangunan tahan gempa. Oke, misalkan kalian baru akan membangun rumah nih, tapi ternyata rumah kalian di area sering terjadi gempa. Sebisa mungkin kalian membuat bangunan tahan gempa. Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya itu secara physically dia berbeda dengan rumah pada umumnya ya. Bagian atapnya biasanya dia menggunakan material yang berbeda dengan yang kita gunakan. Pondasinya juga, dindingnya juga, lantainya juga itu menggunakan material yang berbeda pada biasanya. Kemudian yang kedua itu menata barang-barang parabot rumah agar tidak roboh saat gempa. Oke, contohnya kita meletakkan lemari. Oke, alangkah lebih baiknya kita meletakkan lemari itu di sudut-sudut rumah. Kenapa? Karena ketika dia roboh saat gempa, dia biasanya robohnya itu hanya satu sisi atau dua sisi ya. Tapi kalau kita meletakkan lemari di tengah-tengah, itu kemungkinannya sangat besar tidak dapat diprediksi jatuhnya ke arah mana. Oke, tapi kalau kita letakkan lemari di sudut rumah, maka kita bisa memprediksi dia jatuhnya kemana. Oke. Kemudian yang ketiga, memastikan benda-benda yang tergantung agar tidak mudah jatuh. Contohnya di rumah kalian ada banyak figura atau kalian banyak foto-foto yang dipajang menggunakan bingkai. Semaksimal mungkin kalian harus memastikan nih benda ini ketika goyah atau ketika goyang, apakah dia akan jatuh. Nah, kalian langsung uji coba. Misalkan kalian sudah memantek pakunya, lalu kalian taruh figuranya, kemudian kalian coba gerakan senggol dengan jari kalian. Kalau misalkan disenggol dengan jari aja itu bisa jatuh, apalagi dengan getaran dari gempa bumi, ya kan?
Kemudian yang keempat itu menyimpan barang yang berat dan mudah pecah di bagian bawah. Oke, contohnya misalkan kalau yang berat itu adalah berat dan mudah pecah itu misalkan adalah biasanya itu banyaknya itu pajangan-pajangan ya, pajang-pajangan kayak misalkan vas bunga yang besar ya kan. Itu kalau bisa diletakkan di bawah untuk vas bunga yang besar, tidak ditaruh di atas meja. Kenapa? Karena ini sangat rentan jatuh ketika saat ada gempa. Kalau jatuh, maka ini akan membahayakan seisi rumah ya. Apalagi kalau kalian misalkan nanti berlindungnya di bawah meja, sedangkan di mejanya itu ada benda berat atau barang berat. Itu akan membahayakan. Kemudian yang kelima itu jangan lupa mematikan listrik, air, dan gas ketika tidak digunakan. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk gempa bumi ya, ini untuk bencana yang lain pun kita harus memastikan bahwa setelah kita menggunakan listrik, kita harus memastikan bahwa listrik itu sudah mati. Air juga, gas juga sangat berbahaya karena ya selain pada bencana gempa bumi. Kemudian menyediakan kotak P3 dan senter. Nah, kotak P3 ini nggak mesti yang ada tulisan P3. Biasanya ibu-ibu kalian itu sudah banyak mengumpulkan obat di suatu kotak atau di suatu tempat. Itu nggak jadi masalah. Yang penting itu tersedianya obat-obatan. Apalagi obat-obatan standar kayak misalkan betadine. Karena kan betadine itu paling sering dipakai ketika misalkan kalian sedang belajar memasak, kemudian tangan kalian keiris, nah itu kan membutuhkan betadine. Jadi P3K, terutama obat-obatan yang mendasar, itu kalian harus punya di rumah. Dan juga harus punya senter. Kenapa? Ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, kemudian seperti banjir, nah itu pasti listrik dipadamkan oleh PLN. Oke, kalau terjadinya atau jangankan dipadamkan, bahkan dengan goyahnya bumi atau dengan bergetarnya bumi, maka dengan tersendirinya itu biasanya aliran listrik itu langsung padam. Nah, kalau padam, apalagi terjadinya bencananya itu malam hari, itu pasti sangat gelap gulita, makanya diperlukan senter. Oke. Kemudian mitigasi saat terjadi gempa. Mitigasi saat terjadi gempa itu misalkan ketika kalian berada di dalam ruangan nih anak-anak. Kalian harus mencari tempat berlindung yang kuat dan mampu menahan reruntuhan. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah kalian bisa berlindung di bawah kolong meja ya. Ketika misalkan kalian ada di kamar, tetapi kamar kalian ini tidak ada meja ya kan, kalian bisa melakukan dengan berlindung di menggunakan bantal ya. Jadi ketika kalian misalkan kalian berada di ruang tengah atau berada di ruang makan, biasanya kan pasti jelas ada meja. Tetapi kalau misalkan kalian berada di kamar, lalu kemungkinan kalau kamar kalian tidak ada meja, kalian bisa berlindung menggunakan bantal. Nah, bantal ini untuk melindungi kepala. Lalu, menjauhi lemari atau rak buku dan jendela. Jadi, misalkan kalian ada di dalam kamar nih, pastikan kalian berada di posisi yang jauh dari lemari. Atau kalian bisa prediksi, oh ini lemarinya kalau ditaruh di sudut, dia akan jatuh ke arah sini. Oke, berarti kalian tidak berada di posisi akan jatuhnya lemari atau akan jatuhnya rak buku. Kemudian kalau bisa juga jangan dekat jendela. Dan yang terakhir itu menjauhi benda yang tergantung. Contohnya misalkan di kamar kalian juga ada gantungan foto. Sebisa mungkin kalian jauhi area tersebut. Atau misalkan di rumah kalian ada tergantung lampu makan atau lampu yang di meja ruang tengah itu, biasanya lampu-lampu yang besar itu. Nah, itu kalian harus hindari karena ketika gempa dengan kekuatan yang besar bisa saja benda yang tergantung itu jatuh, walaupun tadi kita sudah pastikan dia tidak jatuh. Oke, kemudian
mitigasi saat terjadinya gempa. Oke, kalau tadi sebelum gempa, sekarang saat terjadinya gempa nih. Saat terjadinya gempa, anak-anak, oke, kalau yang tadi kita berada di dalam ruangan, sekarang kita berada di luar ruangan. Contohnya itu mencari ruang terbuka yang jauh dari bangunan atau tiang listrik atau pohon, atau juga bisa ada, kalau di luar itu kan ada banyak reklame berupa spanduk-spanduk besar, itu kalau bisa kalian jauhi. Kenapa? Karena akan bisa terjadi kemungkinan untuk roboh. Kemudian jika tidak ada ruang terbuka, kalian itu harus memastikan bahwa tempat kalian itu aman dari reruntuhan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Lalu ketika kalian berada di luar, yaitu misalkan sedang di pantai, sebisa mungkin kalian menjauhi bibir pantai. Untuk apa? Untuk menghindari bahaya tsunami. Dan menjauhinya ini, kalian sebisa mungkin lari ke dataran yang lebih tinggi. Oke, ketika kalian misalkan sudah menjauhi ke dataran tinggi, kalian akan aman dari tsunami. Misalkan gempa itu tiba-tiba setelah gempa ada tsunami. Nah, kalian akan aman kalau kalian berlari ke dataran yang lebih tinggi. Jangan sampai kalian sudah menjauhi bibir pantai, tapi kalian berlari ke area yang lebih rendah. Nah, itu sangat dihindari ya, anak-anak. Oke, kemudian mitigasi saat terjadi gempa, misalkan ketika kalian berada di dalam perjalanan. Yang pertama harus kalian lakukan itu adalah menghentikan kendaraan dan keluar dari kendaraan. Ini keluar dari kendaraan kalau kalian menggunakan mobil, tapi ketika kalian sedang menggunakan motor, sebisa mungkin matikan motornya lalu tinggalkan motornya. Oke? Lalu, jangan berhenti di jalan layang atau jembatan. Misalkan kalian ketika sedikit sudah merasakan gempa, kalian sedang berada di jembatan nih, sebisa mungkin kalian lalui dulu. Oke, lalui dulu, lalu kalian berhenti ya. Kalau misalkan ternyata jembatannya panjang, bagaimana? Oke, kalau jembatannya panjang, berarti kalian cukup menghentikan kendaraan lalu kalian keluar, karena kalian sudah terjebak pada jembatan yang panjang. Oke, kemudian selanjutnya itu mitigasi sesudah terjadi gempa. Nah, sesudah terjadi gempa, ketika kalian berada di dalam ruangan, maka kalian harus menuju titik kumpul atau evakuasi. Nah, biasanya ditandai dengan ini. Pasti kalian pernah lihat ya. Kalau tidak ada tanda ini, lalu bagaimana kalian untuk berkumpul? Sebisa mungkin cari tanah lapang atau cari lapangan, ya. Dan kemungkinan juga cari kerumunan orang. Jadi misalkan ada lapangan dan lapangannya itu sudah terisi banyak orang, nah sudah pasti itu merupakan titik kumpul, ya. Kemudian apabila terjebak dalam reruntuhan, misalkan kalian terjebak di dalam rumah nih, pertama kalian harus singkirkan reruntuhan tersebut. Nah, untuk menghindari kalian terasa pengap atau sesak, kalian itu harus menutup hidung dan juga mulut kalian. Jadi jangan sampai nanti kalian sudah terjebak, tetapi kalian berusaha keluar, ternyata debu-debu dari bangunan itu membuat kalian sesak. Nanti malah kalian kehabisan energi untuk keluar dari reruntuhan tersebut. Jadi sebisa mungkin kalian menutup hidung dan juga mulut. Ini untuk menghindari sesak nafas dari abu dari reruntuhan. Kemudian memeriksa keadaan diri. Oke, ketika kalian sudah berhasil keluar, kalian harus memeriksa keadaan diri. Contohnya, apakah kaki kalian terluka karena misalkan tadi kalian berusaha menendang reruntuhannya agar kalian bisa dapat melewati jalannya. Nah, sebisa mungkin memeriksa diri dulu. Oh, ternyata ada yang berdarah bagian kaki. Ketika ada bagian yang berdarah, maka kalian harus segera obati. Oke.
Kemudian mitigasi sesudah terjadi gempa. Yang pertama, jika kalian berada di luar ruangan, jangan memasuki bangunan setelah gempa. Oke. Contohnya kalian pada saat gempa, kalian berada di luar ruangan nih. Nah, setelah gempa, jangan sampai kalian malah masuk ke bangunan atau kalian masuk ke rumah kalian nih. Kenapa? Jangan memasuki dulu karena beberapa saat setelah gempa bisa jadi bangunan itu akan rubuh. Ketika kalian setelah gempa tapi kalian malah masuk, maka kalian bisa terhimpun di dalam reruntuhan bangunan tersebut. Jadi sebisa mungkin setelah terjadi gempa, maka biarkanlah terlebih dahulu kalian berada di luar ruangan. Ketika nanti sudah tim evakuasi melaksanakan pemantauan bahwa ternyata tidak apa-apa untuk kembali ke rumah, baru kalian kembali ke rumah. Kemudian jika kalian sedang berada di pantai saat terjadi gempa, nah sesudah terjadi gempa, maka perhatikan kondisi air laut. Jika tiba-tiba surut, maka segera menjauhi pantai. Kenapa? Karena ciri-ciri air laut yang tiba-tiba surut itu adalah ciri-ciri akan terjadinya tsunami. Oke, jadi ingat kalau surut, kalian harus perhatikan air laut. Kalau surut, maka kalian harus menjauhi pantai. Menjauhinya seperti apa? Yang tadi sudah Ibu bilang, kalian harus berada di dataran lebih tinggi dari bibir pantai tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada bencana tsunami. Bencana tsunami ini tercipta saat permukaan dasar laut bergerak naik turun di sepanjang patahan selama gempa terjadi. Nah, bergerak naik turun ini artinya adalah bergetar. Oke, jadi ketika permukaan dasar air laut bergetar di sepanjang patahan, nah itulah akan terjadinya tsunami. Oke, tsunami ini terjadi saat terjadi tsunami ini ada dua proses anak-anak. Proses yang pertama itu proses yang pertama itu tsunami itu pertama ada di laut lepas. Ketika ada di laut lepas, airnya itu, ketinggiannya itu dia tidak lebih dari air gelombang normal. Jadi gelombangnya masih normal-normal aja pada saat tsunami berada di laut lepas. Laut lepas itu apa? Laut lepas itu adalah yang benar-benar di tengah laut itu loh. Yang benar-benar udah sangat dalam, pokoknya benar-benar itu hanya lautan, tidak ada pulau-pulau lagi. Nah, itu namanya laut lepas. Oke, ciri-cirinya itu gelombangnya masih datar-datar aja, masih normal-normal aja, tapi kecepatan air itu sangat cepat. Kecepatannya itu mencapai 800 km per jam. Oke, bayangin betapa cepatnya 800 km per jam. Nah, tetapi ketika tsunami sudah memasuki di air dangkal, maka kecepatannya itu akan menurun. Tidak secepat yang tadi di sini. Kalau di laut lepas itu kecepatannya 800 km per jam, maka kecepatan di air dangkal ini akan menurun. Tetapi ketinggian gelombang akan bertambah, anak-anak. Ketinggian gelombang pada tsunami itu biasanya 30 sampai 50 meter. Oke? Ingat ya anak-anak, Ibu ketika tidak ada di sini penjelasan Ibu boleh kalian tambahkan. Jadi jangan sampai nanti ketika ulangan kalian merasa tidak ada di PPT padahal sudah Ibu jelaskan. Oke. Selanjutnya itu ketinggian gelombangnya kan bertambah. Nah, tapi ketinggian gelombang ini berdasarkan oleh bentuk pantai dan juga kedalaman pantai. Jadi misalkan terjadi tsunami di pantai Losari akan berbeda dengan tsunami yang terjadi di pantai Tanjung Pasir, kayak misalnya kayak gitu. Nah, itu akan berbeda. Kenapa? Karena bentuk pantainya berbeda dan juga kedalamannya berbeda, sehingga ketinggian gelombangnya ini
berbeda. Tetapi ingat bahwa di air dangkal pasti ketinggian gelombangnya akan bertambah daripada gelombang normal. Oke, selanjutnya upaya mitigasi yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesiapsiagaan serta kewaspadaan terhadap bahaya tsunami. Nah, ini untuk diri kalian sendiri nih ya. Misalkan jika terjadi gempa yang kemungkinan itu diikuti oleh tsunami, maka kalian harus, apa yang harus kalian lakukan nih? Maka kalian harus lakukan tindakan untuk menghindari sesuai dengan lokasi tempat kamu berada nih anak-anak. Jadi kalian harus memiliki sikap kesiapsiagaan. Lalu cara-cara kalian memiliki sikap kesiapsiagaan serta kewaspadaan itu apa? Contohnya kalian itu sudah melihat air laut surutnya sangat-sangat dalam. Oke. Nah, berarti kalian udah mulai waspada nih. Wah, jangan-jangan akan terjadi tsunami nih. Oke, kalau sudah kalian melihat ciri-ciri air surut, maka kalian, apa yang tadi sudah Ibu sebut di atas, kalian berusaha berlari atau mencari tempat yang datarannya lebih tinggi. Apabila kalian ternyata jauh dari dataran tinggi, sebisa mungkin kalian berada di gedung bertingkat. Oke, dan sebisa mungkin juga kalian harus tidak lewat lift, karena air itu sangat cepat bergeraknya. Ketika kalian naik lift, bisa jadi liftnya mati. Liftnya mati, kalian terjebak di dalam lift. Jadi kalau solusinya ketika kalian berlari tapi tidak ada tempat dataran tinggi, maka misalkan kalian hanya berlari ke gedung tinggi. Sebisa mungkin kalian itu menggunakan tangga saja, tidak menggunakan lift. Oke, dan sebisa mungkin kalian minimal itu berada di lantai 3, atau kalau kalian mau lebih aman, kalian berada di lantai 5. Oke. Kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang mengenal bahaya tsunami. Nah, ini biasa ya, yang kalau yang Ibu merahkan itu merupakan apa? Merupakan mitigasi non-struktural. Kemudian yang selanjutnya itu membuat alat peringatan dini, yaitu atau disebutnya early warning system. Nah, ini sudah sempat Ibu bahas ya, bahwa akan terjadi biasanya pemerintah meletakkan alat early warning system ini di tengah-tengah laut. Ketika gelombang sudah mulai berubah, kecepatan air berubah, biasanya alarm akan berbunyi. Kemudian membangun tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berpotensi mengakibatkan bahaya. Oke, ini biasanya dilakukan oleh pemerintah ya. Kemudian membuat bangunan evakuasi yang aman. Nah, yang tadi Ibu bilang, sebisa mungkin kita lari ke bangunan yang tinggi. Nah, kalau bisa, misalkan, biasanya ini yang buat pemerintah ya, poin 5 ini, atau biasanya pendiri rekreasinya ya. Jadi dia membuat bangunan evakuasi yang aman. Yang aman itu maksudnya gimana? Berarti satu, dia tinggi dan bangunannya kokoh, tahan terhadap hentakan tsunami. Berarti ingat ya anak-anak, kalau namanya membangun, berarti membangun dengan yang bahan dasar kuat, maka membutuhkan material yang berbeda dengan pembuatan bangunan biasa, atau pada pembuatan bangunan rumah itu akan berbeda ketika kalian membuat bangunan yang kuat. Itu yang berbeda itu adalah materialnya. Jadi kalian perlu ingat bahwa yang berbeda itu adalah materialnya. Oke, kemudian melakukan penanaman mangrove. Nah, pasti kalian pernah lihat mangrove ya. Jadi kayak di Kapuk itu, di Kapuk di Jakarta Utara ya kalau nggak salah, itu ada taman mangrove. Nah, sebenarnya fungsi
kita menanam mangrove ini adalah untuk apa? Jadi dia untuk meredam ombak tsunami. Jadi tanaman mangrove ini berfungsi untuk meredam ombak dari tsunami. Oke, kalau misalkan tidak ada tanaman mangrove di pinggir atau di bibir pantai, maka tidak ada yang bisa meredam ombaknya. Jadi akan terus menerobos masuk seluas-luasnya ke permukiman penduduk. Oke? Oke, Ibu rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Silakan catatnya yang benar-benar, jadi sehingga nanti pada saat ulangan nilainya bagus. Catat yang tidak ada di PPT, misalkan kayak tadi Ibu menjelaskan kecepatannya berapa, kan itu harus kalian tulis. Kemudian tadi Ibu menanam mangrove ini, Ibu menjelaskan untuk apa fungsinya, itu kalian tulis. Karena nanti ketika ulangan kalian, oh iya ternyata ini ada loh, sudah dijelaskan loh, gitu ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat siang.